Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Di video sebelumnya, saya telah membahas drama tragedi dan kekhasannya ya atau karakteristiknya. Nah, di video ini saya akan berbagi bacaan tentang tokoh seperti apa yang muncul dalam drama tragedi. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Ada 3 kategori utama tokoh dalam tragedi ya. Yang pertama adalah pahlawan tragis, yang kedua nemesis, dan yang ketiga korban yang tidak bersalah. Saya akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pahlawan tragis. Seperti yang telah dibahas di video tentang drama tragedi ya, pahlawan tragis ini paling sering menjadi tokoh utama. Tokoh ini menginginkan sesuatu tujuan yang cukup buruk ya. Dia mungkin akan melakukan hal-hal terburuk atau tindakan hina ya untuk mendapatkannya. Namun tidak setiap tokoh yang melakukan kejahatan ini memenuhi syarat sebagai pahlawan tragis. Dua karakteristik utama ini harus muncul. Pertama, pahlawan tragis itu perlu ada di atas ya, baik dalam spirit atau posisinya. Nah, ide elevasi atau dalam yang lebih tinggi ini berasal dari Aristoteles. Dalam diskusi panjang di Poetik, Aristoteles ini berkomentar bahwa tragedi itu berurusan dengan tokoh di atas kita ya. Dan komedi itu berurusan dengan tokoh-tokoh di bawah kita. Nah, para kritikus banyak menarik gagasan bahwa pahlawan tragis ini harus memiliki status sosialnya yang lebih tinggi ya. Dan memang sebagian besar drama tragedi klasik ini adalah tentang misalnya raja atau pangeran begitu ya. Namun seiring waktu ini mulai berubah ya. Para kritikus mulai mempertanyakan interpretasi itu ya. Pahlawan tragis juga harus berada dalam posisi yang memiliki otoritas tertentu ya. Dia memegang beberapa status di lingkungannya atau di kelompoknya. Dia bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain, sehingga apa yang dia lakukan itu memengaruhi orang-orang di sekelilingnya atau orang-orang yang bergantung padanya. Ya. Nah, atau orang-orang yang ya di sekitarnya. Ya. Nah, dalam hal ini seorang raja tentu memenuhi syarat ya. Begitu pula presiden sebuah negara. Begitu juga wali kota ya. Nah, inilah mengapa tindakan hinanya begitu buruk karena kejahatannya ini berdampak pada orang lain ya, pada orang yang lebih luas lagi. Yang kedua ini hamartia. Jadi pahlawan tragis ini biasanya pasti bersalah, berdosa. Ya. Istilah hamartia ini sering dikatakan untuk menggambarkan tokoh yang memiliki kekurangan atau cacat, ya, dan menggambarkan kekurangannya itu sebagai alasan potensial menuju kejatuhan dari tokoh itu. Konsep hamartia ini berasal dari Aristoteles ya. Ketika dia membahas apa yang mungkin berubah dalam drama, dia mengatakan pada prinsipnya ada 4 kemungkinan yang berbeda ya. Pertama, orang jahat
berubah dari nasib buruk menjadi baik ya. Namun ini tidak berlaku ya untuk tragedi, karena entah bagaimana ya rasa keadilan kita kan seperti dilanggar ya, dan kita tidak merasa simpati padanya. Kita tidak ingin melihat penjahat dihargai ya gitu. Yang kedua, ini orang jahat berubah dari nasib baik menjadi buruk ya. Nah, ini juga tidak berlaku dalam tragedi ya, karena kita merasa ini pantas ya, orang jahat memang harus jatuh ya, kan begitu ya. Dan demikian kita tidak merasakan kesedihan yang seharusnya. Nah, lalu yang ketiga, ini seseorang berbudi luhur berubah dari nasib baik menjadi buruk. Nah, ini juga tidak berlaku dalam tragedi ya, karena kita mungkin merasa kasihan pada orang itu. Kita mungkin tidak akan kagum dengan apa yang terjadi padanya. Kita mungkin tidak ingin melihat kecelakaan terjadi pada orang yang kita sukai, ya. Nah, sedangkan hamartia ini cocok pada manusia yang berada dalam kategori keempat. Apa itu? Kata Aristoteles, semangat tragis yang sebenarnya hadir ketika seseorang yang cukup baik menderita karena kesalahan yang telah dia lakukan. Melihat kejatuhan seseorang yang tidak sepenuhnya baik atau buruk, begitu ya, tetapi menderita karena tindakannya sendiri. Jadi dia menggunakan istilah Yunani yaitu hamartia, dan yang paling baik jika diterjemahkan adalah ya kesalahan, lah begitu ya. Pernyataan Aristoteles ini sering disalahartikan ya, bahwa pahlawan tragis pasti memiliki beberapa kekurangan dalam kepribadiannya. Biasanya kritikus ya, guru ini sering menyebut kecacatan ini sebagai cacat tragis ya, dan mengatakan bahwa karakter tersebut memiliki semacam kelemahan emosional atau psikologis yang membuatnya kacau. Misalnya Oedipus dikatakan memiliki cacat karena ia arogan dan bangga ya, menganggap dirinya di atas hukum. Faktanya hampir semua pahlawan tragis ini ya memiliki kecacatan ya, kekurangan semacam itu, menempatkan diri mereka di atas kode moral ya. Dan dalam beberapa pembahasan biasanya kita akan menemukan keangkuhan ini berarti cacat tragis secara umum. Tapi itu kurang tepat ya, itu meleset ya dari yang dikatakan oleh Aristoteles ya. Aristoteles ini menggunakan istilah hamartia ya. Maksudnya adalah tokoh membuat kesalahan. Jadi pahlawan tragis salah menilai situasi dan salah memilih pilihan ya. Jadi melakukan pilihan yang salah. Dan ini masalah logika, bukan emosi ya. Ini masalah kecerdasan, bukan gairah. Ini masalah pikiran ya, bukan hati, bukan perasaan. Jadi apa yang dia lakukan bukan siapa dia yang membentuk inti masalah dirinya. Jadi ketika Oedipus memutuskan untuk menentang para dewa, itu adalah tindakan yang disengaja. Singkatnya, ini apa yang telah kita sebut sebagai tindakan hina. Kita mungkin akan bertanya, kemudian apa yang menyebabkan tokoh membuat keputusan yang buruk? Nah, tentunya jika Oedipus tidak terlalu sombong, dia tidak akan mencoba melarikan diri dari ramalannya ya.
Jika Hamlet tidak terlalu pelin-pelan, dia pasti sudah menghabisi pamannya. Jika Romeo mengendalikan hormonnya, ya dia akan menunggu beberapa hari lagi. Dan ya Anda akan benar ya, keputusan yang buruk seringkali disebabkan oleh kepribadian yang tidak sempurna. Tetapi ya, tindakan pahlawan tragis juga ini sering disebabkan oleh orang-orang yang pintar mengendalikan emosi mereka dengan baik ya, yang membuatnya punya alasan yang baik dan masuk akal. Mereka berpikir telah melakukan hal yang benar, tetapi ternyata mereka salah ya dalam membaca fakta, membaca situasi, begitu ya. Ketika Romeo menikah terlalu cepat dan secara rahasia, dia berpikir bahwa dia telah melakukan hal yang benar karena dia tahu orang tua Juliet akan menghentikan hubungan mereka, ya, percintaan mereka jika menunggu terlalu lama, gitu ya. Baik, tokoh selanjutnya adalah Nemesis, ya. Istilah Nemesis berasal dari nama Dewi balas dendam, ya, di Yunani, ya, yang terdapat dalam mitologi klasik, ya. Nemesis ini adalah salah satu dewa kecil yang tugasnya adalah membalas dendam pada pelaku kesalahan, ya. Jadi kata itu sendiri, ya, oleh karena itu mengacu pada setiap orang atau kekuatan yang berusaha untuk memperbaiki yang salah dan ingin membuat orang yang bersalah ini ya membayarnya, menebusnya. Jadi Nemesis ini adalah tokoh yang memberikan hukuman atau situasi, ya, hukuman, gitu ya. Mengidentifikasi sumber Nemesis ini bisa menjadi petunjuk yang penting ya ketika kita memaknai sebuah drama, ya. Jika Nemesis ini adalah karakter eksternal, ya kita bisa menelusurinya. Kira-kira ini dari mana asalnya? Apa yang diwakilinya, begitu ya. Misalnya di Macbeth, ya, karya Shakespeare, jika misalnya Nemesisnya adalah 3 penyihir. Nah, dari mana mereka berasal? Apakah mereka ini dewa, gitu ya? Atau abstraksi dari kondisi mental Macbeth sendiri, gitu ya? Pikiran Macbeth sendiri, gitu ya. Apakah itu halusinasi, gitu ya, atau proyeksi, begitu? Nah, apakah mereka kekuatan alam atau ya hanya wanita tua yang jahat saja? Nah, gitu ya. Itu kita bisa telusuri. Yang ketiga, ini tokohnya biasa yang muncul adalah korban tak bersalah. Jadi begini, tindakan hina, tindakan yang salah yang dilakukan oleh tokoh utama, ya. Nah, di dalam tragedi ini harus cukup signifikan untuk membawa penderitaan dan pengetahuan, pemahaman baru, gitu ya. Ilustrasinya begini, menginjak serangga atau mengutil sebungkus rokok, yaitu salah, ya. Tetapi apakah itu kejahatan yang cukup besar yang dapat dikualifikasikan sebagai tragedi, ya? Nah, kadang-kadang bahkan melakukan pembunuhan kadang tidak cukup itu, gitu ya, tidak cukup, gitu ya. Nah, dalam drama tragedi perlu ada seseorang yang terluka tanpa sebab. Seseorang yang kebetulan berada dalam bahaya dan terjebak dalam kejadian yang menentukan. Coba aja kalau Anda baca drama-drama ya Shakespeare, gitu ya, drama-drama tragedi, nah, itu biasanya ada tokoh yang tidak bersalah
meninggal, terbunuh lah begitu ya. Nah, tokoh ini adalah korban yang tidak bersalah. Oedipus ini membawa kerusakan besar ke kotanya, menyebabkan penduduk yang tidak bersalah menderita tanpa alasan. Ya. Tragedi klasik adalah gaya drama yang biasanya serius, tetapi tidak selalu menyedihkan sebenarnya ya. Karena tokoh utamanya seringkali ini berada di atas kita dalam beberapa hal ya, yang mengalami nasib buruk karena ya si tokoh itu telah membuat setidaknya satu kesalahan yang sangat fatal begitu ya. Namun drama tragedi sering berakhir dengan suasana yang tenang atau penuh harapan. Ada beberapa nilai pengalaman ya yang diberikan baik bagi pahlawan tragis maupun ya bagi penontonnya. Ya. Jadi biasanya ya suatu kesalahan ini telah dibalas, telah ditebus ya, dan kemudian kode moral universal telah divalidasi, ditetapkan gitu ya. Nah, dalam pengertian ini sebuah tragedi seringkali merupakan hal yang baik, dan meskipun berakhir dengan pengucilan atau kematian ya, ia memiliki semacam akhir yang optimis ya. Jika kita tidak sepenuhnya bahagia ya ketika menonton drama tragedi ya, orang-orang dalam drama itu setidaknya merasa lebih baik ya, karena kondisinya kembali pada situasi yang seimbang. Baik, nah di bagian akhir ini ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ya ketika kita membahas atau ingin memaknai sebuah drama ya. Yang pertama, setelah Anda misalnya membaca drama misalnya ya, suasana hati apa yang dirasakan? Muram atau semangat ya? Nah, akhir seperti apa yang ditawarkan di dalam drama itu? Bahagia ya dan penuh harapan, atau sedih dan tertekan gitu ya. Yang kedua adalah lihat petunjuk apa yang terdapat dalam drama yang dapat membantu Anda memaknai kode moral universal dari dunia drama tersebut. Apakah kode ini ada hubungannya dengan dunia tempat Anda tinggal? Ya. Yang ketiga, ini wawasan penting apa, ya, pemahaman penting apa yang dicapai oleh pahlawan tragis. Juga lihat apakah tokoh itu berfungsi sebagai tokoh rasioner, gitu ya. Yang keempat, apakah drama itu berakhir dengan semacam pembalasan, penebusan? Nah, jika demikian, bagaimana gambaran dunia baru ya, dibandingkan dengan dunia lamanya seperti apa ya? Yang kelima, siapa yang berperan sebagai pahlawan tragis dalam drama itu? Bagaimana dia berada di atas kita semua, baik dalam karakternya, posisinya, atau tanggung jawabnya, dan lain-lain ya. Nah, yang keenam adalah bisakah Anda menentukan apa itu hamartia, gitu ya. Bagaimana ide ini secara tematis ini terkait memang di dalam drama itu. Ya. Bisa nggak Anda menentukan mana hamartia, nah, gitu ya. Yang ketujuh adalah siapa atau apa yang merupakan musuh dari drama tersebut. Ya. Dari mana asalnya? Lalu selanjutnya, siapa yang merupakan korban tidak bersalah dalam drama tersebut? Apakah seseorang atau kelompok kolektif? Nah, apakah korban
ini memiliki konotasi simbolik. Demikianlah pembahasan singkat tentang tokoh yang muncul dalam drama tragedi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.